Nah, ini yang hadir pada malam hari ini ada Bapak Raizan. Raizan, mana suaranya? Bang Raizan. Halo. Halo. Ya perjuangannya sih ya karena apa ya, bisa dibilang sih karena rezeki sih bisa sampai titik ini kayaknya. Soalnya dulu bener tadi kata Ibu Mirza, kalau misalnya kita mulai sesuatu tuh jangan lihat hasilnya. Kadang nanti kalau kita lihat hasilnya pasti kecewa sih. Pasti kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di perkuliahan kewirausahaan kita kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menangkap peluang dan mendapatkan penghasilan dari sebuah hobi. Nah, kali ini hobi tersebut adalah hobi bermain game. Jadi kita akan belajar kiat-kiat sukses dan motivasi serta cerita ini yang inspiratif dari salah seorang gamer sukses yang berasal dari Tanjung Pinang. Dan beruntungnya kita ternyata ada Bang Pen dan Raizan, salah seorang pro player PUBG, juga hadir pada perkuliahan ini memberikan motivasi kepada kita semua. Jadi selamat menonton, selamat menyaksikan, dan selamat belajar. Sport itu elektronik sport ya teman-teman ya. Jadi perkembangannya di Indonesia itu juga sudah semakin besar, bukan semakin besar lagi, memang sudah betul-betul besar. Untuk pasar e-sport di Asia itu bisa saya bilang Indonesia itu nomor 1. Jadi e-sport itu di Indonesia itu yang besarnya itu biasanya di game mobile ya. Kalian juga tahu ada beberapa tim-tim e-sport seperti Bigetron, EVOS. Di sini ada yang tahu nggak? Udah ada yang tahu lah ya? Tahu bang. Sebelum saya mulai lagi nih, saya mau nanya nih, teman-teman di sini ada yang main game mobile? Ada. Ini main ada tapi Kenal Bang? Bentar. Kenal sama Bang Pen nggak? Kenal bang. Kali. Kemarin kan pernah ke Pulau Player tuh bang. Raizan pernah kenal Raizan? Kenal lah bang. Kan gemuk bang. ya buka dari sana ya bang. Dia itu Lah perkembangan Buaya Pinang bang, Buaya Pinang terkenal juga Buaya Pinang. Buaya Pinang. Oke. main sama Bang. Among Us. Oh ya udah nanti main sama Bang ya. Kita patut bangga di perkuliahan kita pada malam hari ini kedatangan Bang Pen dan Raizan. Raizan itu adalah salah satu pro player atau atlet e-sport yang udah bawa nama Indonesia udah berapa kali juara ya PM untuk bawa dunia ya, juara dunia itu udah 2 kali. Kita patut berbangga ya dia hadir pada malam hari ini. Oke, lanjut saja. Jadi di sini sebut sajalah Mimin ya. Mimin mau menjelaskan bagaimana kita bermain game itu bisa dapat uang gitu ya teman-teman ya. Jadi kan selama ini stigma masyarakat, mindset orang tua tahu itu game itu cuma menghabiskan waktu, membuang-buang waktu ya. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan zaman udah berubah. Siapa yang nyanyi itu? Oke, lanjut. Ya, bagaimana pemain game bisa mendapatkan uang? Cielah. Ya, ini saya jelaskan sedikit. Siapa yang pernah membayangkan bisa mendapatkan uang hingga puluhan juta rupiah hanya dengan duduk di belakang layar video game? Fenomena yang bikin orang geleng-geleng paling ternyata ada gitu ya. Dari sebuah kejuaraan, jika menjadi juara mereka bisa mendapatkan ribuan dolar AS sebagai hadiahnya gitu ya. Sama seperti sepak bola ya, pemain video game ini kita sebut pro player lah ya, atlet e-sport profesional. Mereka itu gabung dalam sebuah klub e-sport, mereka itu digaji per bulan ya. Jadi bukan hanya gaji aja, mereka banyak dapat tunjangan lain sebagainya lah ya. Oke. Penghasilan atlet e-sport itu dari hadiah pertandingan dalam bagi kejuaraan yang mereka ikuti tak tanggung-tanggung ya. Dalam sekali menang lomba itu sebuah tim bisa mengantongi 32.000
Ya, kalau kita kalikan dengan kurs Indonesia itu sebut saja sekarang itu 14.600. Jadi sekali mereka bertanding itu bisa mendapatkan 467 juta rupiah. Itu kalau kita beli mencalo dekat kedai itu dapat berapa ya? Banyak lah, agak-agak 30 lori kayaknya ya. Oke, lanjut. Tahu mencalo? Tak tahu ya? Oke, lanjut. Oke, di sini saya mau menjelaskan beberapa game yang diadakan dengan total hadiah terbesar ya sepanjang sejarah. Ya udah kita sebut saja yang paling kecil itu ya, enggak yang paling kecil lah, ini 5 besar ya. PUBG Global Championship 2019 itu 4 juta dolar ya. 4 juta dolar. Aduh, kalau kita hitung berapa itu ya? Sekitar segitulah. Terus ada Call of Duty 4.600.000 ya. Ada LOL, kalian tahu LOL, League of Legends. Terus selanjutnya ada Fortnite World Cup Finals 2019 solo. Yang terakhir itu yang paling besar sepanjang sejarah itu ada The International 2019. Itu total 34 mana handphone saya? 34.330.069. Coba kita kurskan, sebentar saya hitung. Dolar ke rupiah 34 juta. Itu sekitar 1, 2, 3, sekitar 48 miliar. Ya sekitar segitulah mungkin ya. Oke lanjut ya. Nah ini dia. Jadi 5 atlet e-sport dengan pendapatan tertinggi di Indonesia ya. Jadi mereka ikut turnamen selama mereka ini ya bergabung di ikut dalam dunia e-sport. Nah ini dia. Yang kelima itu ada Kevin X Susanto ya. Nama Kevin Susanto umurnya baru 22 tahun. Kalian bisa bayangkan 22 tahun dengan pendapatan seperti itu. Player ID namanya X-Kuret. Game yang dia mainkan itu adalah Counter Strike Global Offensive ya. Tim e-sportnya itu Tylo. Ini ya pendapatannya sudah mencapai 1 miliar. Dan umur segini udah mendapat pendapatan sekitar segitu ya, 1 miliar, gila. Bang Raizan. Halo. Ini dia yang mau nanti kita jelaskan. Oke, sebentar teman-teman. Nanti ya, Bi, muka beda di mana kok, Bang? Tanjung Pinang. Udah, lanjut. Oke, ini ada Muhammad Raizan Albi ya. Yang kita kenal dengan nama Raizan ya. Nama Muhammad Albi. Umurnya baru 18 tahun guys. Player ID Raizan. Game yang dia mainkan adalah PUBG Mobile. E-sportnya itu Bigetron e-sport ya. Luar biasa. Total pendapatannya ini mungkin kalau saya dapat data ini di tahun 2019 akhir ya. Itu sudah mencapai 1 miliar ya. Dengan umur 18 tahun dia sudah bisa menghasilkan uang sekitar segitu. Mendapatkan uang, sorry. Nah, yang ketiga itu ada Made Bagazuksi Pramudita. Ini kepala suku Bigetron RA ini, Made Bagas Pramudita, umur baru 17 tahun ya. Player ID Zuxi, main game PUBG Mobile, e-sportnya itu Bigetron e-sport. Ini total pendapatannya sekitar 1M lebih juga, kurang lebih ya. Selanjutnya ada Made Bagas Luxi Prabaswara. Ya ini kembar ya, Zuxi dan Luxi ini kembar, adik-beradik. Umurnya masih 17 tahun sama, Luxi, PUBG Mobile, e-sport timnya itu Bigetron e-sport. Total pendapatannya sama dengan abang ya. Oke, yang terakhir itu ada Bentet Hansel Ferdinand ya, dengan umur baru 25 tahun, player ID Bentet, Counter Strike gamenya. Dia bergabung di tim ini Genji ini
tim Amerika kalau nggak salah saya. Pendapatannya sudah 2M ya. Gila. Kita bisa bayangkan dengan hanya bermain game saja kita bisa mendapatkan uang sebanyak ini gitu. Orang tua mana yang nggak bangga dengan apa yang kita raih sampai mendapatkan uang sebanyak itu ya. Oke, selanjutnya itu data tadi itu di akhir 2019 ya. Kita belum hitung 2020. Nggak kebayang berapa yang udah mereka dapat ya. Oke, selanjutnya bagaimana kita mendapatkan uang dari game ya. Jadi kalau kalian sudah bergabung di e-sport, apa ini? Ada sponsorship dan endorsement ya. Permisi Rizky suaranya. Para pemain game atau atlet e-sport profesional umumnya punya channel media sosial sendiri ya. Dari mulai Instagram, YouTube, beragam aktivitas dari pemain game, pertandingan hingga review video game bisa diolah jadi konten menarik yang bisa mengundang banyak penonton dan pengikut di media-media sosial. Nah, jadi mereka itu mendapatkan endorse atau sponsorship itu dari Instagram dan YouTube ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Dari kacamata industri periklanan, angka subscriber tersebut sangat potensial untuk dilihat jadi kanal iklan yang menjanjikan bagi pemilik channel. Ini adalah peluang mendapatkan pundi rupiah yang menjanjikan. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Katakanlah ada teman saya ya. Saya nggak usah sebut namanya siapa. Sama-sama konten kreator di game. Red card dia itu untuk, kalau kalian nggak tahu red card itu kayak apa ya, harga atau endorse dia itu contoh satu game dia disuruh bikin konten PUBG Mobile di ini dia di kanal YouTube dia bikin, terus red card dia itu sekitar harganya satu video itu sekitar 18 juta rupiah dia dapat dari endorse. Kalian bisa bayangkan dari YouTube aja dia satu video disuruh endorse bisa mendapatkan sekitar 18 juta satu video. Cuma 15 menit lah. Gampang kan cari uang kan? Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada real money trading ya. Di game ini namanya RMT atau real money trading. Nah, ini saya jelaskan, ini banyak ya. Mungkin kalian bisa baca sedikit. Kalian percaya nggak dari game itu kita bisa, contoh game RF online ya, Racing Force online. Jadi di game MMORPG Racing Force itu ada senjata yang mereka pakai. Senjata itu bisa kita uangkan. Jadi kita bisa trade sama beberapa orang ya, dan itu bisa dilelang. Rekor untuk Racing Force itu senjata yang dijual itu rekor seharga 113 juta rupiah untuk hanya sebuah pedang ya. Kalian nggak kebayangin dia beli pedang itu nggak bisa dipegang, cuman ada di dalam game. Pedang itu dijual dengan harga 113 juta rupiah gitu. Oke, lanjut. Ya, itu namanya RMT ya. RMT itu barang-barang yang ada di dalam game itu bisa dijual beli gitu. Oke, lanjut. Merchandise ya. Kalau kalian tahu merchandise. Nah, jadi ketika atlet e-sport itu sudah besar namanya, reputasinya udah besar, sebuah klub e-sport bakal punya fans layaknya sebuah klub sepak bola dengan reputasi tersebut. Perjualan merchandise seperti kaos, topi, stiker hingga gantungan kunci bisa menjadi penyumbang pundi-pundi rupiah yang menjanjikan. Nah, jadi kalau contoh Bigetron e-sport ya, kita punya Bigetron e-sport shop. Nah, di situ menjual beberapa merchandise seperti jaket, stiker dan lain sebagainya. Nah, itu juga pundi-pundi uang ya teman-teman ya, yang menjanjikan. Lanjutnya, kontrak dengan pengembang game. Dengan reputasi yang baik dan manajemen yang baik pula, sebuah klub e-sport berpeluang digandeng oleh perusahaan-perusahaan teknologi pengembang video game.
Sebuah perusahaan game rela membayar games profesional untuk melakukan uji coba game baru yang mereka kembangkan. Nah, di sini ya itu hampir sama dengan yang endorse tadi ya. Jadi kalau sudah kontrak, contoh saja Ryzen, contoh ya, ini contoh. Ryzen dia dikontrak oleh PUBG Mobile selama setahun untuk bikin video PUBG Mobile. Nah, di situ dia juga dapatkan keuntungan dari kontrak itu. Contoh, ini sekitar 1 bulan itu dia dapat berapa puluh juta lah gitu ya. Menjadi streamer ya. Oke, jadi sama seperti yang saya kerjakan sekarang, menjadi mencari uang sekarang itu dengan menjadi streamer ya. Untuk menjadi streamer ini tidak main-main teman-teman ya. Kalian mungkin beberapa orang nggak tahu apa itu streamer. Streamer itu adalah seorang yang merekam diri mereka sendiri bermain game kepada para penonton langsung secara online ya. Praktek ini menjadi populer pada tahun 2010. Situs-situs seperti Twitch, kemudian ada YouTube, Facebook, dan berbagai layanan lainnya ya. Sejak 2014, siaran to Twitch memiliki lebih banyak pengunjung daripada layanan daring HBO. Jadi intinya kita bisa mencari uang dengan menjadi streamer ya. Saya kasih contoh saja ya. Saya pribadi itu, saya sebelum jadi seorang streamer atau talent di e-sport atau jadi content creator, saya kerja di rumah sakit itu sekitar 10 tahun sebelum saya menjadi ini ya, streamer ya. Gaji saya masih honorer di rumah sakit itu sekitar, hitung sajalah 2 juta ya teman-teman. Habis itu saya dapat kontrak dari beberapa platform game, disuruh jadi streamer. Kalian ngebayangin gak sih? Hanya bermain game kalian bisa mendapatkan uang sekitar, sebut nggak ya? Ini saya bukan mau ria apa gimana ya, Bu Mirza dan teman-teman. Ini saya yang pengen cerita malam ini. Di sini ya, di sini saya aja Bang, biar kita semangat juga. Ya, di sini saya hanya ingin menjadi motivator lah, jadi motivasi buat kalian apabila kalian ada sedikit tertarik di dunia game. Gitu berbahaya. Ya, untuk menjadi seorang streamer itu di salah satu platform, gaji paling besar itu sekitar 100-an juta. Ya kalian nggak kebayang kan menjadi seorang streamer itu bisa mendapatkan uang sebanyak itu ya. Dan ada beberapa platform yang bukan menjanjikan, memang sudah ada ya, itu sampai sebulan itu dia meraih pendapatan sekitar 400 juta sebulan ya, bukan setahun. Nah, saya pribadi ya 2 bulan gaji bisa lah beli mobil jazz. Saya pribadi ya. Nah, ini bukan untuk nggak gitu Bi ya. Untuk ini hanya untuk motivasi adik-adik dan teman-teman aja ya. Jadi sekarang itu dunia e-sport itu jangan dianggap untuk apa ya, menghabiskan waktu atau dan lain sebagainya. Zaman udah berubah bro. Kita di sini bisa mendapatkan uang luar biasa sih. Uang saya juga orang tua, kerabat dan lain-lain juga nggak nyangka juga dari game enak ya kerja gini ya, main game bisa dapat uang ya. Itu dia. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman penjelasan dari saya soal cara mendapatkan uang dari bermain game atau menjadi atlet pro player lah ibaratnya, pendapatan dan lain sebagainya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya, namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Kalau gitu saya berhenti aja kali jadi dosennya, saya latihan jadi. Oke, nah jadi sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan di kolom chat ditulis pertanyaannya. Yang udah nulis mungkin itu tenggelam, lumayan banyak yang ngechat, jadi tolong diulang lagi chatnya ya.
Oke, boleh di private juga kalau mau. Atau ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand. Nah, jadi gini, untuk pertanyaan tanya jawab saya bawa temen nih, ada Raizen sama Bang Pen. Jadi kalian bebas mau nanya sama Mimin sama Bang Pen apa sama Raizen. Nah, jadi Bang Pen ini adalah salah satu kayak apa ya? Guru saya lah untuk mentor tepat sekali. Jadi kalau kalian mau tanya seputar game, pendapatan dan lain sebagainya, Bang Pen ini kayaknya ori kali lah pokoknya. Ya, silakan. Dia lagi main game itu. Mau nanya nih Bang. Siapa itu? Saya Fikri. Ya? Oh, Fikri. Fikri Numulana Bang. Jadi gini Bang, kalau diperhatikan kan dari pro player itu pasti orang-orang yang berdekatan gitu Bang, yang berkawan-berkawan. Nah, dengan itu kan artinya mereka ada relasi, jadi bisa jadi pro player. Nah, sedangkan kita yang nggak ada relasi, mau coba ke kancah pro player itu gimana ya Bang ya? Nah, kalau dari saya, saya coba jawab ya Fikri ya. Sebenarnya tidak juga Fikri. Kalau kalian mau jadi pro player itu ada beberapa turnamen resmi dari developer, contohnya kayak PINC. Kalau di PUBG Mobile itu ada PINC. Nah, di situ kan PINC itu diadakan di beberapa provinsi dan daerah ya. Kalau kalian mau eksis, biasanya itu dari tim-tim e-sport itu mereka mencari bibit pro player itu dari situ. Nah, kalian harus eksis dulu di mana? Di turnamen-turnamen kecil, sedang dan yang bergensi. Kalau memang rezeki kalian, skill kalian juga luar biasa, pasti dilirik sama mereka. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Nggak ada yang nggak bisa. Kalian bisa bayangkan Raizen itu dulu anak SMA apa SMP ya Bia? Kenapa dia bisa? Ya karena dia menunjukkan kalau dia bisa gitu. KD-nya kalau kalian tahu di PUBG Mobile itu dulu sempat pernah jadi top global FPP dengan KD itu sekitar 23 kill. Nah, itu kan jadi dilirik. Nah, betul nggak Raizen? Betul. Ada masukan nggak Bi? Dan tanpa relasi ya. Tuh. Ya, tanpa relasi. Ya jelaskan dikit Bi, gimana Bi? Ya sebenarnya kurang lebih sama sih yang dijelasin sama Pak Heri. Nah, sama. Ya kalau masuk scene pro player itu nggak cuma badan kita gitu ya, kita harus tunjukin apa kemampuan kita, skill kita gitu yang bisa kita jual ke klub-klub e-sport gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini kalau kalian memang betul-betul mau jadi pro player dan dilirik, tunjukkan lah kalau kalian tuh bisa. Jadi ada beberapa turnamen seperti PINC ya, bergabunglah di situ. Ya. MCC juga ada buat kampus. Ya, buat kampus juga, tapi di STY kemarin nggak daftar mungkin ya. Nah, sayangnya di situ. Karena beberapa pro player yang udah dikontrak sama tim-tim besar itu, kayak si JXC itu, kalau kalian tahu JXC yang Morp tim itu dia dari PMCC setahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau nanya, selain menjadi pro player game, apalagi alasan yang bisa memacu kita untuk sukses menjadi seorang streamer? Alasan selain menjadi pro player, gimana tadi? Mungkin maksudnya dari selain ini kali ya, maksudnya selain jadi pro player, mungkin dia pengen jadi streamer gitu kayaknya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa menjadi motivasi kita supaya udah deh kita jadi streamer atau jadi pro player gitu? Jadi ini sedikit dari saya ya. Namanya menuju, saya juga tidak bilang kalau saya ini sudah sukses ya. Jadi sedikit saja dari saya, untuk menjadi seorang streamer itu kita juga butuh formula. Kalau dari saya itu hanya 3 formulanya ya. Yang pertama dia cantik, kalau enggak dia ganteng ya, ganteng kali ya. Yang kedua dia itu jago bermain game. Yang ketiga dia lucu. Kalau kalian sudah punya tiga formula ini, insya Allah kalian bakal sukses. Nah, jadi beberapa orang juga sudah mencoba menjadi streamer tapi gagal. Kenapa? Karena dia sudah nyerah.
dia tidak menikmati proses dari nol. Kalau saya dulu selama 1-2 minggu itu streaming itu yang nonton cuma satu orang, ya. Satu orang itu pun yang nonton saya sendiri. Nah, jadi kalian juga harus menikmati proses itu. Awalnya di depan kamera tuh cuma diam aja. Nah, nanti ketika ada penonton yang nonton, nah di situ kalian jadi ada interaksi. Nah, di situ nanti kalian belajar juga bagaimana cara ngobrol sama viewer dan lain sebagainya. Bagaimana kocaknya kalian. Nah, nanti itu kalian harus nikmati proses itu. Kalau saya sudah jadi streamer ini sudah jalan 3 tahun. Jelek, baiknya, suka dukanya juga sudah saya telan. Waduh, luar biasa. Hinaan, viewer dan lain sebagainya itu udah Luar biasa ya. udah kebal sekarang, alhamdulillah. Bang, kami mau nanya yang tadi kan ada 3 formula tuh. Ini harus satu paket atau boleh salah satu? Berarti kalau sepaket berarti abang merasa abang ganteng? Enggak. Saya bilang untuk menjadi streamer yang sukses sekali, Kak. Contohnya si Ryzen. Nah, dia ini jago. Ryzen ganteng. Oke. Jago sekali dia. Ya, untuk di PUBG Mobile ini bisa dibilang dia ini nomor 1 lah untuk masalah tembak menembak ya. Kedua, dia lucu. Ya, siapa yang nggak kenal Ryzen sekarang udah ada viral di TikTok itu YouTuber bang, bukan? Ada, pernah dengar kan? Iya. Bisa konten dengan bukan? Aku bilang bukan. Nah itu dia, Ryzen ini orangnya yang luar ini. biasa. Itu Ryzen kecilin ya kameranya. Gara-gara Ryzen juga, ini karena sering main sama saya ya. Saya juga orang Tanjung Pinang. Ya, jadi dia Tanjung Pinang Medan. Jadi ada Tanjung Pinangnya gitu. Nah, berkat dia juga lah Tanjung Pinang ini jadi orang jadi kenal Tanjung Pinang itu di Kepulauan Riau, bukan di Medan ya. Ya, itu dia. Jadi intinya juga harus ada keunikan ya. Unik ya. Nanti kalau untuk ini harus ada persona juga, yang namanya streamer ini harus ada persona. Persona itulah yang kita bangun. Gimmick dan lain sebagainya juga ada. Ada teknik-tekniknya sih, beberapa tipsnya sih. Untuk menjadi seorang streamer itu tidak hanya modal jago, kalau kalian lucu ya alhamdulillah bakal ada yang nonton lah, seperti itu. Intinya punya salah satu formula ini udah bisa lah, nggak harus 3. Sip, mantap. Yang penting juga usaha tadi ya, jadi kayak Bang Mimin ini bukan langsung terkenal, tapi 3 tahun loh membangun itu. Gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Alfat. Bang, saya mau nanya gimana caranya mengubah mindset orang tua atau keluarga. Halo? Sebuah biasa yang membuang waktu. Dan caranya dari awal gimana biar bisa masuk ekspor? Nah, kalau gimana saya Bang cara meyakinkan orang? Suara Ibu Mirza putus-putus ya? Apa saya aja yang dengar putus-putus? Sama bang, sama ya, putus-putus. Masih putus-putus enggak, ulang bu, udah enggak, coba ulang bu. Jadi intinya saya tangkap bagaimana cara mengubah mindset atau stigma tua ya tentang ya. Ini pengalaman juga, Bang Mimin sendiri boleh juga di-share. Kalau saya intinya ya ini juga PR saya sih. Kalau saya memang penggiat e-sport untuk di Kepri ya, saya bergabung di pengurus besar e-sport Indonesia di Bintan ya. PBSI namanya ya. Nah, ini juga tugas saya untuk dan teman-teman ESI lainnya untuk mengubah stigma orang tua khususnya ya. Si Rido itu suaranya. Oke. Nah, intinya pelan-pelan lah. Untuk sekarang sudah gampang, Bu Mirza. Nah, sekarang sudah gampang Bu Mirza ya, karena di Indonesia e-sport sudah diakui. Jadi kalau kalian mau terjun ke dunia e-sport, sudah diakui menjadi atlet ya, sama dengan kalian menjadi sepak bola. Nah, kalau sekarang itu kalau kalian main game, orang tua kalian marah. Kau nih main game aja gini. Nah, kau kasih tahu orang tua aku mau jadi atlet. Gitu aja, simpelnya. Sekarang sudah diakui di Indonesia ya.
dan dinaungi oleh PBSI namanya, Esport Indonesia. Tidak ya, kalau kalian punya potensi ya mungkin di PON atau di SEA Games ada anak Tanjung Pinang yang mewakili Tanjung Pinang untuk go ke SEA Games. Gitu loh. Amin. Ya harus ada lah. Nah, ada yang nanya, Ivan, Bang Abi, berarti keuntungan menjadi streamer lebih gede ya daripada pro player? Benar? Raizan. Mana si Raiza? Udah keluar dia kayaknya. Sebenarnya enggak juga. Streamer besar juga sih. Tapi kalau dia ikut turnamen yang besar, hadiahnya pun juga lumayan besar. Tapi kalau bisa saya bilang, dia besarnya lebih besar dari konten kreatornya daripada main di EVOS. Iya, jangan salah. Ada beberapa teman saya itu untuk menjadi konten kreator di gaming ya, di YouTube itu sebulan penghasilan bisa lah 200-300 juta. Oh, kalian nggak kebayang kan? Nah, coba aja dulu, jalanin aja dulu. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih, Bang, saya mau bertanya kenapa player game PC pada banyak pindah ke mobile? Contohnya seperti Super Nair yang main game PUBG Steam streamer tapi pindah ke mobile. Apa karena game mobile lebih menjanjikan daripada game PC khususnya di Indonesia? Bang Pen, ini Bang Pen yang bisa menjawab nih. Tolonglah Pen sekali ngomong gitu biar orang tahu Bang Pen ini siapa. Yuk coba Pen. Gimana bukanya, kami pun mau lihat juga. Bang Pen Fendi. Aku lagi nge-push rank PUBG nih soalnya. Kenapa Pen? Maaf, apa? Kenapa rata-rata pro player di Indonesia yang PC game pada lari ke mobile, Pen? Menurut saya Bu, setelah saya cari infonya Bu ya di Aduh, aku gak bisa serius nih, mohon maaf. Slow Bang, jangan gugup Bang, slow. Kayak gak biasa aja Bang. Dia lagi main game. Aku akan jawab, oke. Ayo Bang, kenapa? Tasking. Iya, menurut saya iya kan, itu kan. Gak gitu, Pen. Kok yang betul ya? Bang Pen 3 paketnya ada, 3 paketnya ganteng. Nah, kan kalau saya ada ganteng, lucu. Kalau saya ada 4, ganteng, lucu, jago, sama yatim. Jadi saya yatim. Dikasih. Nggak, kalau ngomongin masalah kenapa pangsa mobile di Indonesia sangat kuat, ya kita balik lagi lah. Karena mobile itu kan semua orang punya. Terus orang itu pengen yang simple kalau lagi main sekarang. Itulah kenapa pas banget sama pangsa Indonesia dan pangsa PC yang main komputer sekarang turun. Jadi kalau misalnya ditanya sarannya apa, pindah ke mobile sih. Pangsa Indonesia mobile. Seperti itu. Kalau di Amerika PC lah Pen ya. Masih PC, tapi PC, sekarang jadi jadi mereka semua kayak ngerasa kenapa mobile tuh gede banget, dan mereka kayak ngerasa gue tetap PC sih, tapi ujung-ujungnya akan ke mobile. Iya, karena satu, game itu harus easy to play. Easy to play seperti itu. Saya nggak salah easy kan, easy tuh itu kan. Coba Abi sih yang bisa jelasin sih. Abi nggak ada, udah kabur. Ada. Bi. Ada. Bi. Aku lagi ngomong. Apa Bang? Ini Ryzen. Kenapa Bi? Apa? Ya. Gimana Min? Kenapa pasar game mobile itu lebih besar di Indonesia dibanding PC, dan beberapa pro player PC itu pada pindah kayak Nair, Entrup dan lain-lain? Ya gimana kalau mereka kayaknya nggak pindah ke pasar mobile ya bakal mati, bisa dibilang kayak jenjang karirnya ya stuck di situ aja, nggak bakal dapat apa-apa gitu. Sementara kan pasarnya Indo ya seperti Bang Pen bilang memang mobile sih. Karena sangat ya praktis, terus bisa orang main di mana-mana aja gitu. Mantap. Ini ada tambahan dari Bapak Heri. Kalau saya gitu aja sih. Sama sih apa yang dibilang Bang Pen, betul. Karena apa tadi Pen? Easy to play ya. Easy to play. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet beli komputer. Komputer kalian tahu kan harganya berapa kan untuk spek game berat seperti COD itu kalian harus
mengorek kocek itu sekitar belasan juta lah. Itu udah. Laptop yang buat gaming aja 17 juta ke atas. Ya betul kan. Jadi dengan hanya sebenarnya banyak potensi orang-orang Indonesia untuk menjadi pro player itu banyak. Hanya dengan bermodalkan handphone mereka udah bisa masuk ke kancah e-sport seperti itu. Makanya pasarnya lebih besar. Oke, udah. Suaranya nggak ada, Bu. Sebelum kita ini ya mulai sama pertanyaan berikutnya, saya mau nanya juga nih. Jadi gini, dari tadi pada ngomong pengen jadi gamer. Dari Bang Heri juga ngomong kalau dari hanya gamer, kalau menurut saya itu nggak cuman hanya gitu. Jadi gamer itu susah. Menurut saya orang yang bisa main game itu orang cerdas. Menurut saya, dan dari game banyak yang bisa dilatih kayak teamwork, strategi, dan segala macam. Bahkan jiwa-jiwa leadership itu bisa kita lihat dari cara dia bermain game. Nah, jadi kalau menurut saya jadi game itu nggak cuman hanya. Jadi bisa nggak Bang Heri ceritakan, coba cerita kerja keras Bang Heri lah untuk jadi streamer ini supaya anak-anak ini nggak cuman tahu hasilnya, duitnya segitu dari Ryzen dapat uang 1,M, dapat 100 juta 2 bulan bisa beli mobil, karena mereka akan melihat ke hasilnya aja, tapi mereka nggak tahu gimana kalian prosesnya bikin konten, kurang tidur bahkan. Coba tolong diceritakan pahit-pahitnya atau kerja kerasnya di balik itu semua. Oke, jadi kalau dari saya untuk menjadi seorang streamer, konten kreator yang dikenal orang ya famous lah ibaratnya seperti itu. Ya itu dia tadi, kita butuh 3 formula yang itu dari saya ya, formula itu. Terus kita juga butuh kolaborasi ya, collab. Kalau kata Bang Pen itu pansos itu nggak ada kata Bang Pen. Yang ada itu hanya kolaborasi ya teman-teman. Nah, saya itu dulu hanya streamer kecil ya. Kalau nggak ketemu sama Bang Pen, mungkin saya nggak akan dikenal orang gitu. Saya juga kalau nggak kenal sama si Ryzen, mungkin nggak akan juga bergabung di Bigetron seperti itu. Nah, jadi intinya untuk menjadi ini kalian harus betul-betul nikmati proses lah. Pahit suka duka itu harus betul-betul kalian telan. Memang sakit, awal-awal sakit ya. Kalau kalian punya tekad, punya tujuan, pengen sukses ya jalanin aja terus. Kadang orang itu udah streaming selama 2 minggu, penontonnya nggak sampai 10, aduh kayaknya nggak bisa aku nih jadi streamer nih, penontonku nggak bertambah-tambah. Nah itu dia salahnya di situ. Kalian juga harus semangat lah, intinya seperti itu. Yang paling penting itu kolaborasi sih kalau saya bilang, untuk menaikkan pamor itu kolaborasi. Gitu. Sama pandai-pandai berkawan lah. Jadi bagaimana kita bermain dengan orang-orang yang famous, bikin mereka itu nyaman dengan kita gitu. Nah jadi setiap mereka mau main game tuh mereka bakal nyari kita gitu. Yuk main yuk gitu. Kira-kira seperti itulah. Kalau dari Ryzen gimana pengalamannya nih, masih muda kan, perjuangannya untuk sampai ke titik ini itu gimana? Coba di-share ke teman-temannya, mungkin bisa jadi motivasi buat yang lain. Perjuangannya ya perjuangannya sih ya karena apa ya, bisa dibilang sih karena rezeki sih bisa sampai titik ini kayaknya. Soalnya dulu waktu awal-awal main game tuh nggak ada niatan buat terjun ke dunia e-sport ataupun streaming, cuman karena suka aja main game, tiba-tiba kayak bisa dibilang diundang atau di invite atau di kontrak gitu sama tim e-sport, ya sampai ke titik ini sih gitu. Sip. Jadi Bang Pen ada tambahan Bang? Dari Bang Pen gimana nih sebagai mentor Pak Haji Piok nih? Enggak lah, saya sama teman-teman saya bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ngomong perjuangan, yang paling penting sih bener tadi kata Ibu Mirza, kalau misalnya kita mulai sesuatu tuh jangan lihat hasilnya. Kadang nanti kalau kita lihat hasilnya pasti kecewa sih.
pasti kecewa banget. Nah maka dari itu buat teman-teman semua, lihatnya itu prosesnya. Kalau kalian ngupload sesuatu, kalian senang, kalian suka gitu, itu udah namanya passion. Nah dari passion itu kalian harus cerdik, kalian harus modifikasi di mana passion itu bisa berubah menjadi penghasilan kayak gitu. Pokoknya jangan fokus prosesnya. Jadi ketika nanti kalian udah gede, kalian nggak sombong gitu sih. Wush, mantap kali guru awak nih. Bang Pen, kalau lihat Lanjut mentor ya, emang luar biasa Bang Pen. Aku baca di Google, Bu. Google Udah lagi ngisi itu kuliah. yang ngutip dari abang Bang. Gulu-gulu. Terus kita lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum dari Niko. Saya mau nanya Min, motivasi. Maksudnya motivasi ini apa motivasi? Nah, Apa yang harus kita pegang? sorry Bu, nggak tahan saya. Ya, Motivasi apa yang harus kita pegang untuk terus berusaha jadi pro player? Oh, maksudnya biar terus istiqomah gitu. Oh. Karena saya udah pernah putus asa ketika gagal tes kompetisi. Nah, ini gimana motivasi buat yang gagal? kayaknya untuk motivasi menjadi seorang pro player itu ranahnya Ryzen sih yang menjawab, karena saya bukan pro player, saya hanya content creator dan talent. Ayo Bi, gimana biar semangat gitu, bi istiqomah? Aduh, apa ya jawabnya biar semangat? Enggak, dia kompetisinya tuh apa dulu gitu Min? Oh, turnamen. Iya, turnamen. Mungkin udah ikut PINC mungkin, tapi tiba-tiba gagal, jadi patah semangat seperti itu. Nah, sebagai ini coba jelaskan loh, motivasi mereka lah bagaimana? Sebenarnya motivasi itu ada di dukungan apa sih, kerabat dekat, keluarga gitu, maupun Pacar? Iya, pacar juga boleh Bu. As a team gitu, maksudnya tuh kayak kita kan kalau turnamen tuh nggak mungkin sendiri, pasti tim. Ya kalau tim kita niat pasti saling memotivasi satu sama lain. Misalkan udah gagal nih, oh yaudah kita coba turnamen yang selanjutnya, kita latihan lebih giat lagi, kesalahan kita apa, evaluasi kayak gitu sih. Jangan patah semangat, pokoknya terus belajar deh gitu. Banyak juga kok pembelajaran e-sport soal mental dan lain-lain tuh di YouTube juga banyak. Kalau Rizan sekarang masih SMA atau udah kuliah sih? Aku udah lulus SMA, belum ada niatan kuliah. Nanti ya kuliah di SDI Pembangunan dong, Bi. Oh iya, cewek-ceweknya banyak loh. Kenapa gitu nggak mau lanjutin, apa udah keenakan ini ya? Bukan nggak mau sih Bu, kayak belum ada waktu. Soalnya kan kalau jadi pro player, apalagi plus streamer kan saya, kayak waktu buat belajar itu kayak belum ada waktu. Apalagi kayak ada tanding liga itu kayak bisa setiap hari dan sampai bulan gitu, sampai 1 bulan liga gitu. Jadi liga berpanjang, banyak turnamen yang kayak gitu sih. Makanya nggak ada waktu. Oh iya, saya mau nanya Bang Pin, boleh nggak ya? Boleh. Gini Bang, jadi kan kalau nggak salah dari tim Evos ada yang siapa namanya yang senior Donki ya? Oh, iya. Wah, Donki. Oke, nah kalau nggak salah kan dia udah berkeluarga, umurnya kan kurang lebih kayak kami gitulah ya. Nah jadi menurut saya gamer itu ada titik di mana nanti pencapaiannya atau kesuksesannya itu akan turun gitu kurvanya. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Pen, apakah kedepannya tren seperti yang sekarang gamer itu tetap seperti itu? Jadi pada umur tertentu dia akan berkurang, atau menurut Abang ada tempat khusus untuk gamer-gamer yang tuir itu? Gitu maksudnya. Sebenarnya kalau udah tuir, Mimin yang jawab sih. Nggak gitu. Iya. Mimin sekarang belum nikah, kalau dia nikah bisa lagi main, ganggu nih, kayak saya lagi kerja jadi ganggu anak saya nih gitu kan. Nah gimana tuh? Dia nggak tahu. Dah, lanjut Pen. Iya, itu bagus sih Bu Mirza pertanyaannya. Saya kebetulan mengikuti perkembangan konten kreator kurang lebih 8 tahun ya. Lahir dari Indofitgram gitu. Saya ngelihat bahwa konten kreator, gaming kreator semuanya sama gitu. Ujung-ujungnya kreator ya Bu. Kalau yang ngomongin kreator kan berarti kita yang meng-create sesuatu. Selama kita nggak berhenti meng-create sesuatu,
saya rasa nggak akan pernah berhenti sih. Nggak ada kemakan umur juga gitu. Selama kita meng-create. Jatuh lagi kan kata-katanya content creator itu kan jatuhnya create gitu. Terus kalau misalnya ditanya apakah akan tergerus oleh waktu, ada beberapa teman saya juga tergerus oleh waktu sih Bu. Karena memang dia sudah tidak meng-create. Nah, intinya seperti itu aja sih. Selama kita mau masih berjuang, kita masih mau berusaha untuk membuat sesuatu, saya yakin gak akan tergerus umur sih. Ke gaming sekalipun saya yakin. Karena bayangin aja 1 tahun aja itu kalau misalnya kita lihat datanya itu ada puluhan game baru gitu. Kita ngomongnya game-game minor lah. Kalau game-game besar, bayangin aja dulu awal-awalnya kita mainnya ROS, Rules of Survival, tiba-tiba ada PUBG Mobile, tiba-tiba dari sekarang udah ada CODM. Tiap tahun tuh berkembang terus gitu. Dan menurut saya pinter-pinter kita nge-manage followers kita juga sih kayak gitu. Sebenarnya tidak hanya untuk di game saja Ban ya, di konten-konten lain pun sebenarnya bisa. Bu Mirza pun kalau mau jadi konten kreator masa-masa apa macam mana pun masih. Saya udah konten kreator, saya ada YouTube loh ngajar. Lumayan. Tinggal nunggu jam tayangnya aja. Nah, betul. Itu dia. Gak akan ada habisnya selagi kalian meng-create, betul kata Bang Pen. Makasih. Jadi intinya harus bisa jadi content creator. Karena benar nih, kemarin saya pernah ikut webinar dari OJK itu bilang kedepannya banyak profesi itu bakalan hilang, kayak pegawai bank, dosen, hilang dalam arti nggak dipakai secara manual lagi, udah pindah tempat secara virtual. Kuliah kampus sudah banyak yang buka online. Jadi kita sekarang kalau nggak bisa ada skill jadi content creator udah bakalan habis. Pegawai bank itu nanti bakalan ditukarkan karena bank-bank tuh akan terganti sama fintech kayak OVO, Link aja, Dana. Jadi buat yang nonton sekarang ya belajarlah kalian ngedesain, belajarlah ngedit. Saya gini-gini bisa ngedit, saya bikin film juga. Jadi skill itu nggak bisa instan, kita harus latih dari sekarang. Mumpung muda jangan banyak rebahan, kita belajar ngedit, apa segala macam kreativitas tuh penting. Untuk zaman sekarang kalau nggak udah kita nggak kepake sama revolusi industri 4.0 ini. Gitu sih insight-nya dari, jadi luar biasa sekali perkuliahan kita nih malam ini, banyak sekali sebenarnya motivasinya ya, bukan hanya buat gamer, tapi buat semua orang yang pengen hobinya jadi duit gitu. Lanjut pertanyaannya, luar biasa ya, kok semangat sekali nih, saya jadi terharu. Biasanya saya Bu, saya boleh nanya nggak Bu? Iya boleh. Siapa Lambang ya? Iya Bu. Oke siap Lambang. Nanya ke Bang Raizen Bu. Jadi gini Bu, pro player itu kan pasti ada resiko cederanya Bu. Kayak kalau di game sebelah itu, ya di Kituturu tuh udah ngalamin tuh cedera di saraf tangannya. Nah kalau di PUBG Mobile sendiri resiko cedera yang paling memungkinkan terjadi tuh apa Bang? Makasih Bu, itu pertanyaan saya Bu. Sip, silakan dijawab Bi. Apa ya? Saya juga baru dengar kasusnya di Kituturu itu. Apa ya? Ya mungkin sama sih kayaknya. Cuman kalau yang aku alamin selama 2 tahun di e-sport tuh ya aman-aman aja sih. Selama nggak aneh-aneh gitu. Tulangnya masih lentur. Kalau tulang Bang Mimin gimana yang umur 30 tahun? Saya walaupun umur 30 tapi masih paten Bu. Tulang pinggang, Semua jari aman. masih paten. Karena saya hobi olahraga. Wes. Olahraga apa tuh Bang? Semua. E-sport. Enggak, semua saya hobi. Jadi kalau Lambang ini, kebetulan kan suami saya gamer juga tapi nggak pro. Dia PNS tapi dia hobi main game. Jadi dia bilang di umur segini ada seperti motorik yang sudah mulai tidak secepat waktu dia muda. Ya mungkin kalau Ryzen masih laju gitu ya. Oh iya betul. Tapi kalau umur udah nambah, udah mulai lambat. Saya pernah nonton film Korea juga, Good Doctor itu. Di situ ada kasus gamer, dia cedera jari, padahal dia mau olimpiade. Nah jadi ini masukan juga sih buat Mimin, buat Bang Pen, buat ini ya, biar. Ya? Jadi perlu peregangan juga. Saya juga udah mulai nih, carpal tunnel ya, gara-gara sering pegang mouse ngedit, ngetik, bikin penelitian segala macam. Ini jari kanan saya sering tremor, kadang bergetar sendiri. Jadi jari itu aset kita sih. Jadi kayak sering kayak mungkin 30 menit mata juga harus lihat keluar yang hijau-hijau, jangan sampai kita kena lazy eyes. Jadi penting sih, benar pertanyaan si Lambang tuh bagus. Karena walaupun olahraga online, pinggang itu sensitif. Mungkin sekarang masih muda kita belum, tapi nanti di umur-umur berapa
akan terasa dampaknya. Banyak kok kasus, kalau mau di Google aja coba kasus gamer cedera. Gitu Bang. Iya Bu, saya nanya tuh soalnya kayak ada di tim e-sport sebelah namanya EVOS Aura tuh, Eko Ju tuh anak dari Batam Bu. Di Draw of My Life-nya dia bilang dia salah satu alasan dia berhenti jadi pro player, berhenti dari pro scene tuh karena jarinya tuh udah mulai lain Bu, sarafnya tuh kayak mulai terganggu gitu, padahal dia masih muda kan. Jadi itu kan PR juga tuh Bu, buat kita nih yang masih mau terjun ke dunia pro scene, pro player gitu. Kan kita harus tahu juga kan gimana cara antisipasinya. Takut-takut kita malah sebelum jadi pro player udah pensi duluan gara-gara cedera tangan. Iya betul. Ini sedikit informasi aja Bu. Kalau Ryzen itu kalau kata yang punya Bigetron, satu jari Ryzen itu harganya 1 miliar Bu. Betul kan? Mahal. Iya. Iya. Di asuransi lah. Ryzen nggak asuransi ya? Oh pasti di asuransi kan ada. Soalnya Jennifer Lopez satu badan di asuransi loh. Bang Pen tuh asuransi itu. Kayak mana asuransi jari? Sumpah betulan ada. Kalian pergilah ke tempat asuransi kesehatan. Ada di asuransi jarinya bukan main-main nih, betul lah. Betul Bu. Nanti coba lah nanti. Nah nanti cobalah ini di asuransi kan, jadi nanti aman jari-jarinya. Gimana kalau jadi streamer di Facebook? Apakah menjanjikan juga? Semua platform menjanjikan Bu, karena kita punya kontrak, dan kontrak itu nilainya tidak main-main. Saya tidak bisa sebut berapa karena melanggar aturan kontrak. Ya intinya sejahtera lah. Mungkin gajinya itu ya setara dengan anggota-anggota DPR ya. Ini bukan mau bilang apa, karena streamer sekarang udah jadi pekerjaan yang luar biasa sekarang penghasilannya ya, yang sudah dikontrak ya Bu ya, yang sudah dikontrak. Nah gajinya juga ya kalau saya bilang kurang lebih ya sama-sama lah kayak anggota-anggota DPR seperti itu. Oke, mantap. Kok Bu Mirza, gimana cara memanage waktu yang cenderung bermain game online? Atau ada nggak solusi biar main game nggak sekedar bermain aja? Kalau sekarang itu, kalau saya main streaming itu bukan hanya sekedar kerja, tapi berkumpul dengan teman-teman saya yang di Jakarta kayak Bang Pen, Ryzen, Sky dan lain sebagainya. Udah jadi kayak apa ya? Kayak kita pergi ngopi lah, ngobrol, gibah dan lain sebagainya, sama seperti itu. Jadi kalau untuk ngatur waktu, kalau saya streaming itu biasa dari jam 10 malam sampai jam 3, sekitar sama kami semua. Jam-jamnya segitu lah. Jadi udah tidak hanya sekedar main game dan streaming, tapi kita jadi malah kayak ngumpul gitu. Ngumpul, ngobrol, main game, dah seperti itu. Jadi main game pun dijadwalin ya Bang, kayak kerja gitu jadinya ya? Kalau sudah terjadwal, viewer kita juga udah tahu nanti jam 10 nih anak-anak ini mau streaming nih, mereka udah stay gitu. Tapi kalau kita jadwalnya udah semeraut, nanti kadang siang, pagi, jadi penonton juga jadi nggak ramai. Oke. Ngomong video aja. Saya mau bertanya dengan Bang Mimin Helmet nih, terutama kan kita kan di Tanjung Pinang yang dimana kotanya itu untuk jaringan streaming itu kan nggak ini tuh Bang, harus pakai yang speed yang kencang. Apalagi kalau untuk streaming itu kan nggak bisa dipakai rame-rame gitu wifi-nya. Nah apalagi kalau kita di Tanjung Pinang ini yang baru masuk itu cuman IndiHome kalau nggak salah ya. IndiHome itu. Nah cara untuk mendapatkan jaringan yang bagus itu tuh gimana tuh Bang? Karena saya sudah coba juga streaming dengan speed manapun tetap upload dan downloadnya itu nggak stabil. Jadi untuk saya jawab ya, Akbar Maisa, untuk streaming di Tanjung Pinang kalau saya pakai IndiHome. Untuk minimal speed upload atau speed download lah, paket download untuk di IndiHome itu kalau bisa saya sarankan jangan pakai yang 10 Mbps. Minimal itu 30 Mbps.
Kalau pakai 30 fps, nah yang paling penting jangan pakai wifi kalau streaming. Wifi itu koneksinya naik turun. Kalau bisa pakai LAN, tahu LAN ya? Pakai kabel. Nah kalau udah pakai kabel, ya insya Allah lah. Nah nanti tergantung yang namanya bitrate-nya lagi. Akbar mau setting bitrate-nya yang berapa gitu. Nah kalau upload speed-nya contoh 5 Mbps upload, kalian bisa setting untuk bitrate-nya itu 2500 kalau enggak atau enggak 2,5 Mbps, setengah dari kecepatan upload. Nah itu kalau dari saya kira-kira seperti itu. Bisa kok pakai IndiHome ya. Untuk awal kalau saya dulu itu awal-awal streaming ya 20 Mbps walaupun agak sedikit lelet ya, tapi alhamdulillah kalau sekarang saya sudah pakai yang 100. Kalau nggak ada closing statement lah Bang Mimin. Closing statement? Paham. Ya kalau dari saya sih buat kalian yang teman-teman yang pengen jadi content creator game, jadi pro player, intinya jangan patah semangat aja, semangat terus. Kalau kalian punya mimpi pasti bisa, asalkan kalian giat berusaha ya, kejarlah mimpi kalian. Sama seperti saya dulu ya, 3 tahun yang lalu kalau saya mau terjun ke dunia ini, dulu saya diketawain. Apa yang saya omongin, wah dari game ini bisa dapetin uang loh. Dulu omongan saya tuh orang ngelihatnya tuh kayak kentut. Nah sekarang kalau saya sudah sekarang orang udah tahu saya, nah sekarang kentut itu pun jadi wangi, ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah kentut itulah yang dihirup sama orang-orang itu. Nah jadi ada. Kalau saya bilang ada orang yang, wah ini youtuber nih, mau sukses nih, mau ini. Dulu saya digitukan, tapi ya jadikan motivasi saja. Kalau saya jadikan motivasi, tunggu kok ya. Kalau kata orang Pinang gitu, tunggu kok ya. Aku sukses, awas kok ya, kau tengok aja. Nah, sekarang sudah saya buktikan ke mereka. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi tulang punggung keluarga mau apa udah bisa saya belikan semua. Alhamdulillah lah. Jadi kalau mau ngomong jelek-jeleknya, aduh nanti nangis pula salah. Jadi intinya nikmati proses. Jangan patah semangat ya teman-teman, semua bisa berpeluang untuk menjadi pro player, untuk jadi gamer, untuk jadi content creator. Yang penting konsisten ya. Kalian bisa sukses di YouTube yang kalau kalian konsisten. Percaya omongan saya. Intinya kalau di YouTube itu algoritmanya itu sebenarnya gampang kalau kalian mau sukses. Upload saja video tiap hari. Evaluasi kenapa video saya kok nonton sedikit, nah berarti ada yang kurang. Nah kekurangan itulah yang kalian cari. Itu aja sih dari saya. Oke, kita kasih tepuk tangan virtual dulu. Love you banget. Perkuliahan kita pada malam ini itu intinya ini bukan tentang menjadi gamer, bukan tentang menjadi YouTuber, bukan tentang menjadi streamer atau apapun. Tetapi pada intinya ketika Anda memiliki sebuah mimpi, memiliki sebuah goals dalam hidup, misalnya dari hobi Anda ingin Anda jadikan sesuatu yang lebih memiliki pendapatan, maka Anda harus berusaha. Ya banyak orang di luar sana menunjukkan hasil yang luar biasa dari hobi, baik itu pemain bola, gamer, pelukis, fotografer, dan semuanya yang memiliki hobi. Dan karena ada kerja keras dan perjuangan, ada konsistensi, dan yang paling penting adalah belajar dalam hal apapun. Nah maka anda yang kuliah terutama jangan sampai istilahnya ya, Anda hanya belajar di kampus aja gitu. Untuk menjadi seorang wirausaha, Anda perlu belajar di luar kampus. Belajar dari mentor, itu yang paling penting. Jadi pengusaha itu perlu mentor. Carilah lingkungan positif. Lingkungan positif yang bisa membuat Anda berkembang dan Anda tumbuh lebih baik lagi. Adanya hinaan, cacian, cemooh, anggap saja itu batu kerikil yang menghalangi jalan kita. Jadi batu kerikil itu hanya ditepikan saja,
lalu Anda terus berjalan ke depan. Jangan jadikan itu sesuatu beban yang besar sekali. Dan misalnya ada orang tua yang mungkin menghalang mimpi Anda ini, Anda mau jadi gamer tapi tidak didukung, jalan keluarnya adalah Anda membuktikan Anda memiliki hasil dari hobi Anda. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang tua yang nggak ngerti, tapi setelah dia melihat hasil barulah dia mendukung. Nah, baiklah, selesai sudah perkuliahan kita hari ini. Apabila dari pihak organizernya ada kekurangan dan segala macam, saya mewakili untuk mohon maaf, dan jangan lupa diisi presensi absennya untuk mendapatkan sertifikat, ya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mimin Helmet, untuk Ampere, untuk Ryzen, semuanya yang sudah ada nih. Semoga kalian kedepannya jadi orang sukses ya, bisa mencapai kalian, dan jangan pernah terus. Bu, satu lagi Bu, jangan lupa untuk anak STIE Tanjung Pinang dukung Bigetron dan Aerowolf Limax di PUBG Mobile Global Champion ya. Mereka bawa nama ya Ryzen dan teman-teman lagi bawa nama Indonesia. Pasti Bang, pasti didukung Bang. Better Win.